Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi secara daring. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam bab 1, yaitu membahas tentang wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan nasional. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas indikatornya, yaitu tentang klasifikasi wilayah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa sih itu pengertian dari wilayah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah. Ada beberapa istilah yang ada di Indonesia yang mempunyai pengertian yang serupa dengan konsep wilayah, seperti divisi, distrik, bentang lahan, dan lain-lainnya. Nah, menurut Geographical Association pada tahun 1937 mengklasifikasikan wilayah terbagi atas 4. Yang pertama ada generic region, yang kedua ada specific region, yang ketiga ada uniform region, yang keempat ada nodal region. Kita masuk yang pertama, yaitu generic region. Generic region yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya, yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Misalnya, wilayah vegetasi dalam hal ini lebih ditekankan kepada jenis perwilayahannya saja. Nah, ini contoh dari generic region, yaitu peta wilayah hutan hujan tropis dunia. Nah, ini gambarnya wilayah hujan tropis di dunia. Oke, yang kedua itu ada specific region. Apa itu specific region? Specific region merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografi tertentu atau khusus, terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Masih ingat pelajaran kita kelas 2, lokasi absolut dan lokasi relatif dari Indonesia? Nah, contoh dari specific region ini yaitu contohnya wilayah waktu Indonesia Barat atau WIB merupakan wilayah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu lokasinya di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, ini contoh dari peta pembagian waktu di Indonesia. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Nah, pembagian waktu ini berdasarkan dari lokasi absolut dan lokasi relatif dari wilayah Indonesia. Yang ketiga, klasifikasi wilayah yaitu uniform region. Uniform region yaitu suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Wilayah geografis yang seragam berdasarkan kriteria tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Contohnya, wilayah pertanian yang mempunyai kesamaan yakni adanya unsur petani dan lahan pertanian, dan kesamaan itu menjadi sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur yang membentuk wilayah tersebut. Intinya, uniform region ini yaitu memiliki keseragaman atau kesamaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nodal region. Nodal region merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, di daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota yang cukup besar dan unik mempunyai beberapa pusat kegiatan seperti pusat kebudayaan Jawa, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pariwisata, industri kerajinan, dan lain-lainnya.
pusat-pusat kegiatan tersebut satu sama lain dihubungkan dengan jaring-jaring transportasi dan komunikasi yang membentuk suatu sistem keruangan dan kelingkungan yang terpadu sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu sistem kewilayahan. Oke, itu merupakan klasifikasi wilayah. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, tugas. Nah, jelaskanlah kembali 4 klasifikasi wilayah beserta contohnya. Nah, klasifikasi wilayah beserta contohnya itu jangan contohnya contoh sendiri ya, jangan berdasarkan video ini. Contohnya dari kalian. Oke, tugasnya seperti biasa dibuat di buku catatan. Jika ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga Ananda semua dapat memahami materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.